الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليك فتوح العارفين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله وفي الرواية ويصلون على نبيهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله فيما عنده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa hidayat dan taufik. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, kesemangatan di dalam menjalani syariat Islam dan di dalam menunaikan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salah satunya adalah melaksanakan salat subuh berjamaah. Nikmat dari Allah Tabaraka wa ta'ala juga telah menjadikan kita para tetamu-tetamunya Allah Tabaraka wa ta'ala. Berkumpul kita di rumahnya Allah yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah wa fir riwayah wa yusalluna ala nabiyihim. Kata Nabi Muhammad, tidaklah suatu kaum berkumpul menyebut nama Allah. Tadi kita salat itu secara bahasa artinya doa dan secara syariat adalah pekerjaan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Intinya salat adalah menyembah kepada Allah, mengingat kepada Allah. Sesuai dengan yang Nabi katakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, menyebut nama Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kecuali perkumpulan tersebut nazalat alaihimus sakinah, akan Allah turunkan yang namanya ketenangan di dalam hati. Tenang rasanya kalau udah berkumpul di rumah Allah. Dan betul, orang kalau misalkan berkumpul di rumah Allah itu kelihatan tenang hatinya, itu kelihatan. Dan bukti dari orang yang hatinya tenang itu, bukti nyata yang sering kita lihat adalah nundutan, Pak. Nggak sedikit orang yang datang ke masjid, baca ayat Quran, berzikir kepada Allah atau ikut kajian, pasti aja ada yang nundutan. Dan orang nggak bakal pernah bisa tidur kalau hatinya nggak tenang. Berapa banyak kita lihat di luar sana orang-orang yang hartanya melimpah, uangnya udah bingung mau dihitung kayak gimana, nggak kehitung. Tapi mereka nggak bisa tidur karena hatinya nggak tenang. Sampai mereka beli obat yang harganya jutaan kan, atau beli obat yang harganya puluhan juta kan, hanya ingin bisa tidur doang, cuman pengen tidur doang. Tapi kita alhamdulillah, walaupun kadang-kadang duit bingung ngitung naon. Kalau orang kaya jadi bingung ngitung duitnya gimana. Kalau kita kadang-kadang bingung apa yang mau dihitung. Tapi waktunya sare mah sare, waktunya ngantuk mah ngantuk aja.
Padahal kadang-kadang utang kita melimpah, bukan uang ya, tapi utang. Utang kita melimpah. Tapi subhanallah, ketika kita berkumpul di rumah Allah, menyebut nama Allah, lupa sama beban-beban dunia. Kita merasakan yang namanya ketenangan di dalam hati. Illa nazalat alaihimus sakinah. Betul apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Itu pertama turun. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan perkumpulan tersebut dinaungi atau dibanjiri oleh rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Bayangin aja, setiap satu orang baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu biha asyra. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Satu dibalas 10 kali lipat. Orang yang salawat kepada Nabi Muhammad satu kali dibalas 10. Dan salawat dari Allah untuk hambanya adalah rahmat. Salawat kita untuk Nabi Muhammad adalah doa. Salawat malaikat untuk Nabi Muhammad atau untuk hamba-hamba Allah artinya istighfar. Setiap kita salawat kepada Nabi Muhammad, Allah salawat buat kita. Artinya setiap satu salawat kita baca, satu doa kita baca, Allah turunin 10 rahmat. Gimana kalau kita baca salawatnya 10 kali? Udah 100 rahmat. Kali berapa banyak orang yang hadir? Subhanallah, salat subuhnya tadi berjamaah. Dan tadi saya lihat pas setelah salat subuh sampai ke depan-depan, sampai keluar-keluar. Dan ini Masya Allah fenomena yang langka sebetulnya. Sekarang kita lihat masjid-masjid yang megah di luar sana, masjid yang mewah di luar sana, berapa banyak orang-orang yang sholatnya sampai keluar, nggak ada yang masuk. Paling cuma 1 baris, 2 baris, tapi nikmat dari Allah. Di sini sholat berjamaah numpuk sampai ke depan-depan, sampai nggak muat. Dan setiap orang yang sholat wajib baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali berapa banyak orang yang hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka insya Allah kita semua tergenang di dalam rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu kata Nabi Muhammad yang kedua. Pertama tadi diturunkan ketenangan. Kemudian kedua diturunkan rahmat oleh Allah. Wa haffathumul malaikah. Enggak cukup sampai 2 yang telah diberi oleh Allah. Yang ketiga kata Nabi Muhammad, perkumpulan tersebut dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah. Perkumpulan tersebut dilindungi oleh para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasannya setiap para penuntut ilmu, setiap para pencari ilmu yang keluar dari rumahnya, zahirnya yang diinjak sama dia aspal, tapi hakikatnya tidaklah yang mereka injak para penuntut ilmu tersebut melainkan sayap-sayap malaikat-malaikat Allah. Kata Nabi Muhammad, wa innal malaikata la tad'a ajnihatahu li talibil ilmi ridan bima yasna'. Kata Nabi Muhammad, dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayapnya. Malaikat itu bersayap. Malaikat itu bersayap. Membentangkan sayap-sayapnya untuk menjadi alas injakan para penuntut ilmu, sebagai tanda mereka ridho dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Udah yang diinjaknya sayap malaikat, ketika berkumpul di tempat yang seperti ini, dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan malaikat kalau udah hadir di satu majelis, mereka akan mengaminkan setiap doa yang dibaca oleh orang yang hadir di majelis tersebut. Jadi kalau kita baca doa setelah sholat berjamaah atau setelah mengadakan majelis ta'lim atau kajian ilmu, perbanyak doa, karena di situ para malaikat-malaikat Allah mengaminkan doa-doa hamba-hambanya Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang ketiga kata Nabi Muhammad, wa innal dikatakan wa haffathumul malaikah. Kemudian yang keempat, wa dzakarallahu fi ma'indah, dan disebutkan setiap nama orang yang hadir di perkumpulan tersebut oleh Allah di hadapan para makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dibanggakan oleh Allah. Nama kita disebut. Bahkan nama orang tua kita disebut. Dalam riwayat hadis yang lain dikatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama kita dan menyebutkan nama orang tua kita. Allah banggakan di hadapan para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita semua bagian dari hamba yang dibanggakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terlebih ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita berkumpul pada pagi hari ini di bulan yang mulia, di bulan yang agung, bulan yang dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syahru ummati, bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa banyak fadilah, berapa banyak keutamaan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala lipat gandakan bagi orang yang ingin berbuat kebaikan di bulan tersebut. Ma'asyiral hadirin, jangankan ibadahnya, jangankan baca Al-Qur'annya, jangankan puasanya, dengan hati yang gembira ketika masuk bulan suci Ramadan, kita telah mendapatkan kebaikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, man sarrathu hasanatuh fahuwa mu'min. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang perkara baik membuat hatinya girang, barang siapa yang kebaikan atau amal soleh membuat hatinya girang, fahuwa mu'min, itu ciri orang beriman. Wa man sa'athu sayyi'atuh fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang perbuatan buruk membuat hatinya nggak enak, itu ciri juga orang beriman. Masyarul hadirin, kita diperintahkan untuk berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Diperintahkan juga untuk senantiasa kebahagiaan tersebut continue sampai beres, selesai bulan Ramadan. Jadi girangnya itu bukan hanya ketika menyambut saja, tapi terus continue sampai nanti keluar bulan Ramadan. Rasa girang tersebut, rasa bahagia tersebut harus selalu senantiasa ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, qul bifadlillah, katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah, wa birahmatihi, dan rahmat dari Allah. Keutamaan dan rahmat dari Allah itu banyak. Salah satu keutamaan dan rahmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu keutamaan dan rahmat dari Allah untuk kita sebagai hambanya adalah Allah jadikan di dalam 12 bulan ada satu bulan yang dikasih nama dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bagian dari rahmat dan keutamaan dari Allah untuk kita sebagai hamba-hambanya. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, dengan rahmat dari Allah dan keutamaan dari Allah, wa bidzalika, dan dengan rahmat dan keutamaan tersebut, falyafrahu, berbahagialah kalian. Karena berbahagia tersebut, rasa bahagia yang kita punya dalam hati kita, khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang sering dikumpulkan oleh manusia. Apa yang sering dikumpulin sama orang-orang? Yang sering dikumpulin sama orang-orang itu harta. Yang sering dikumpulin sama orang-orang itu jabatan. Yang sering dikumpulin sama orang-orang itu rumah yang megah, kendaraan yang mewah, dan berbagai macam. Emas yang bergelimang, kemudian uang yang tiada habisnya. Semua yang sering dikumpulkan, rasa bahagia kita dengan datangnya bulan Ramadan dan kebahagiaan tersebut continue sampai akhir bulan Ramadan, lebih baik di mata Allah daripada harta yang sering dikumpulkan oleh manusia. Wahakada. Jadi kita usahakan buat selalu senantiasa berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan dan hari-hari di bulan Ramadan. Sebab dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan salah satu dosa besar sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Al-Jawazir. Kitab Al-Jawazir itu atasnya kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair itu kitab yang menyebutkan tentang 70 dosa besar. Dosa besar itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali lewat jalur taubat nasuha. Kalau dosa kecil bisa diampuni oleh Allah dengan sholat berjamaah. Dosa kecil nih, kata Nabi, sholat antara satu sholat dengan sholat yang lainnya, dan Jumat dengan Jumat depannya, itu menjadi mukaffarat lidzunub, menjadi pelebur dosa, tapi dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Bacaan Al-Quran bisa jadi pelebur dosa, tapi dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar tidak diampuni oleh Allah kecuali lewat jalur taubat nasuha. Nah, ada 70 dosa besar dalam kitab Al-Kabair.
Ada lagi kitab di atasnya kitab Al-Kabair, namanya kitab Al-Jawazir. Lebih dari 70 dosa besar. Salah satu dari dosa besar adalah at-tabajur bi gudumi Ramadan. Salah satu dosa besar adalah ngeluh atau gerutu dengan datangnya bulan Ramadan. Orang yang datang bulan Ramadan hatinya nggak girang, hatinya gerutu, itu salah satu dosa besar, waliyadzubillah. Biasanya orang kalau gerutu datang bulan Ramadan itu nggak lain dan nggak bukan perihal masalah dunia. Biasanya, senalamun Ramadan teh sok hoream gawena. Kalau Ramadan teh sok seret rezekina. La ilaha illallah. Nah, perkataan-perkataan yang kayak begini bagian daripada dosa besar. Atau rasa di dalam hati kita ngerasa kayak datangnya bulan Ramadan ini berat bagi kita. Waliyadzubillah, bagian dari dosa besar. Kata Imam Hasan Al-Basri, bagian dari dosa besar juga adalah at-tamanni zawali Ramadan. Pengen cepat-cepat selesai bulan Ramadan. Itu bagian daripada dosa besar. Waliyadzubillah. Oleh dari kita dianjurkan untuk senantiasa berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Dan bahagia terus continue sampai selesai bulan Ramadan tersebut. Sebab kenapa ma'asyiral ikhwan kita harus berbahagia di bulan Ramadan? Sebab di bulan ini ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan. Pahala sunnah itu sama dengan pahala wajib di luar bulan Ramadan. Orang kalau sholat sunnah qobliyah subuh di bulan Ramadan, itu pahalanya sama kayak dia melaksanakan sholat subuh di luar bulan Ramadan. Pahalanya, bukan kewajibannya, bukan. Kalau kewajibannya tetap wajib dia sholat subuh walaupun telah melaksanakan sholat sunnah. Tapi pahalanya, pahala sholat sunnah 2 rakaat di bulan Ramadan itu sama seperti pahala sholat sunnah, seperti pahala sholat 2 rakaat wajib di luar bulan Ramadan. Dan satu wajib yang dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya dari Allah 70 kali lipat. Kita sekarang sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah itu di bulan Ramadan, pahalanya 70 kali lipat lebih besar daripada kita sholat subuh 2 rakaat berjamaah di luar bulan suci Ramadan. Pahalanya. Bukan berarti kita nyetok. Oh, kalau misalkan sekarang 2 rakaat dihitung 70, berarti selama 70 hari ke depan nggak usah sholat subuh. Enggak gitu. Pahalanya aja, kewajibannya mah sama. Unggal poe tetap wajib. Sampai kita meninggal dunia baru kita nggak wajib sholat. Ya, nggak wajib sholat. Tapi pahalanya 70 kali lipat di luar bulan suci Ramadan. Ini keutamaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belum lagi pahala baca Al-Quran. Belum lagi pahalanya membukakan orang yang buka puasa pada waktunya, tentunya bukan pada di luar waktunya, setelah maghrib gitunya, setelah adzan maghrib, ghurubus syams, atau setelah terbenamnya matahari. Belum lagi pahala sedekahnya, belum lagi pahala senyum kepada sesama muslimin, kemudian belum lagi pahala ininya, belum lagi pahala itunya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah ikhwan wal akhwat, dan ini semua kebaikan yang Allah kasih di bulan suci Ramadan nggak lain dan nggak bukan semata-mata untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kami wajibkan kepada kalian puasa sebagaimana kami wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuan kalian puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian lebih berkualitas dalam bertakwa. Kalian lebih bernilai dalam bertakwa. Wa taqwa, ma'asyiral ikhwan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, takwa adalah imtithal awamirillah wajtinab nawahi, mendatangkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Simple. Makna takwa itu simple, mendatangkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu adalah makna takwa yang sesungguhnya. Mendatangkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Simple. Mendatangkan perintah Allah, bagian dari mendatangkan perintah Allah adalah melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Lebih utama kalau dilaksanakannya secara berjamaah. Sebab kata Nabi, sholatul jamaah tafdulu sholatul fadhi bi 70 wa 20 darajah.
Bisab'i wa ishrina darajah. Orang yang sholat berjamaah pahalanya lebih utama 27 kali lipat daripada orang yang sholat, pahalanya lebih utama daripada orang yang sholat sendirian. Lebih baik. Artinya orang yang sholat berjamaah 1 kali, dia dapat pahala lebih dari 27 kali lipat, ya, dibanding orang yang sholat sendiri. Wahakadha. Itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, bagian dari takwa kepada Allah. Kemudian mendatangkan perintah Allah seperti puasa sekarang. Puasa di bulan suci Ramadan. Ya, bagi orang yang nggak punya uzur, haram dia batal. Nggak boleh dia nggak puasa di bulan suci Ramadan. Bagi yang tidak punya uzur. Karena kalau misalkan tiba-tiba orang pengen batal di bulan Ramadan, tapi tanpa uzur, haram, nggak boleh, dosa. Dan andai kata, dikatakan oleh para ulama, dia mengkobok 1 hutang Ramadan yang batal sia-sia 1 tahun, nggak bakal pernah keganti pahalanya. Jadi 1 hari di bulan suci Ramadan itu, kalau kita nggak puasa, kita kodok 1 tahun pun nggak bakal pernah keganti pahalanya di sisi Allah. Kalau memang ditinggalkan puasanya tanpa uzur. Berbeda dengan kalau ada uzur, seperti wanita haid, atau misalkan musafir yang keluar sebelum fajar dari rumahnya, atau orang yang sakit, yang kalau misalkan dia puasa nanti tambah sakit, tambah parah sakitnya. Ini labas, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak puasa. Tapi kalau orang nggak punya uzur, orang nggak punya halangan buat melaksanakan ibadah puasa tapi nggak puasa, waliyadzubillah, dosanya bagian daripada dosa besar. Dan andai kata dia mengqadha 1 tahun buat bayar utang 1 hari di bulan suci Ramadan, pahalanya nggak bakal pernah keganti di mata Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi hati-hati yang sering buka diam-diam. Ya, wah, perlu kita tahu juga bukber. Bukber itu haram. Bukber atau bukber. Bukber itu haram. Sepakat semua ulama bilang bukber haram bagi yang nggak punya wudu. Non bukber, buka berang. Ya, nggak boleh buka berang ya. Kalau buka berjamaah ba'dal maghrib, ketemu reunian sama teman sekolah, reunian sama teman kantor, labas. Bahkan menjadi pahala kalau misalkan niatnya menyambung tali silaturahim. Bisa jadi dosa bukber itu buka bersama, bukan buka berang. Bisa jadi dosa bukber itu kalau misalkan bukbernya meninggalkan sholat maghrib. Nah, ini sering kejadian. Ketika reunian segala macam kumpul-kumpul, tiba-tiba nggak melaksanakan sholat maghrib. Bukbernya dosa. Gara-gara bukber dia meninggalkan yang wajib. Puasa tapi nggak sholat. Gara-gara bukber dia meninggalkan sholat isya. Niatnya nanti di rumah pengen sholat isya. Taunya pulang ke rumah jam 10 ketiduran. Akhirnya sampai parat. Bangun-bangun sahur langsung adzan subuh. Lupa belum melaksanakan sholat isya. Wala nggak sholat isya, wala nggak sholat tarawih. Wala tidak membaca Al-Quran. Sibuk silaturahim tapi meninggalkan yang wajib. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau misalkan bukbernya sholat berjamaah, kemudian kalau bisa sholat isyanya berjamaah, bahkan kalau bisa tarawih lagi berjamaah, ini masya Allah bukbernya bukber ahli sunnah wal jamaah, ya, aswaja, bukbernya aswaja gitu ya, bukbernya ahli sunnah wal jamaah, ya, masya Allah. Tapi kalau misalkan bukbernya meninggalkan yang wajib, bukbernya gibahin orang, nah ini waliyadzubillah malah jadi dosa, silaturahminya jadi silaturahmi dosa. Silaturahminya bagus, tapi dikotori dengan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wahakadha. Bagian daripada imtithal awamirillah. Kemudian membaca Al-Quran, bagian dari imtithal awamirillah. Mengeluarkan zakat, bagian dari imtithal awamirillah. Zakat badan ataupun zakat harta. Yang ngerasa punya harta lebih, udah sampai kepada nisabnya dan telah memenuhi syarat-syaratnya, wajib dia mengeluarkan zakat. Kemudian lagi ada zakat badan atau zakat fitrah yang dikeluarkan nanti malam Idul Fitri atau Idul Fitri sebelum salat Id. Waktu yang paling afdalnya. Boleh dilaksanakan, bagus. Bagian dari imtithal awamirillah. Kemudian bagi yang punya rezeki lebih dan mampu kategorinya, kemudian telah memenuhi syarat, paspor dan lainnya, melaksanakan ibadah haji, bagian dari imtithal awamirillah. Kemudian memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, bagian dari imtithal awamirillah atau mendatangkan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Wahakadha ma'asyiral hadirin, itu bagian daripada kualitas takwa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang kita berharap mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita di bulan suci Ramadan bisa dalam keadaan selalu senantiasa bertakwa sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makna daripada takwa yang kedua adalah ijtinab nawahi atau ijtinab nawahillah, menjauhi larangan-larangan Allah.
menjauhi hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, menjauhi daripada maksiat-maksiat kepada Allah, jauhi daripada menggunjingi orang lain, jauhi daripada membenci orang lain, jauhi daripada bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala dalam kesendirian, jauhi daripada menipu orang lain, jauhi daripada khianat kepada Allah, jauhi daripada tidak jujur kepada Allah tabaraka wa taala. Khianat kepada Allah bagian daripada larangan-larangan Allah. Tahu khianat kepada Allah? Khianat kepada Allah adalah ketika seorang hamba yang kalau berdoa dia yakin banget Allah Maha mendengar. Jadi ada hamba-hamba nih yang khianat. Tahu hamba khianat? Hamba khianat itu adalah hamba yang ketika dia berdoa dia yakin Allah Maha mendengar. Ya Allah, saya pengen begini, ya Allah, saya pengen begitu. Dalam hatinya yakin Allah Maha mendengar, tapi ketika dia bermaksiat dia lupa kalau Allah Maha melihat. Itu adalah hamba yang khianat, hamba yang enggak tahu diri. Adalah hamba yang ketika berdoa kepada Allah yakin Allah Maha mendengar, tapi ketika bermaksiat kepada Allah lupa atau pura-pura lupa kalau Allah Maha melihat. Waliyadzubillah. Itu bagian dari larangan-larangan Allah tabaraka wa taala yang harus kita hindari khususnya di bulan suci Ramadan. Ya, kemudian jauhi juga daripada mengumbar-ngumbar aurat bagi para wanita. Kemudian jauhi juga daripada mengatakan perkataan yang buruk, mengatakan ucapan-ucapan yang tidak terpuji, mengatakan ucapan-ucapan yang tercela. Waliyadzubillah, seperti ngatain orang atau seperti menyebutkan fisik, kekurangan fisik seseorang, atau menyebutkan daripada kehidupan sosial seseorang, keburukannya. Waliyadzubillah. Ini perlu kita hindari khususnya di bulan suci Ramadan dan umumnya di luar bulan suci Ramadan. Wa hakada imtithal awamirillah wajtinab nawahi. Maknanya masih simpel. Ya, takwa kepada Allah tabaraka wa taala itu adalah mendatangkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maknanya masih simpel. Dari tadi saya bilang maknanya simpel, tapi untuk prakteknya yang susah. Untuk melaksanakannya yang susah. Ya, sekarang kita kadang dengar satu ilmu, dengar satu nasihat membuat kita membara semangat buat 2 hari 3 hari ke depan. Habisnya hari keempat lupa. Hari keempat balik lagi ke setelan pabrik. Wala enggak salat, wala enggak puasa, wala kata al-iman yazid wa yanqus. Kata Nabi, iman itu naik turun. Iman itu kadang nambah, kadang ngedown. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya, kalau lagi di atas imannya, senantiasa bersyukur kepada Allah. Bahwasanya keimanan yang membuat kita rajin sholat, keimanan yang membuat kita rajin baca Al-Quran, itu taufik dari Allah. Syukur kita, nikmat, minta sama Allah. Puji Allahnya yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Dan andai kata iman lagi turun, sabar. Sabar buat ngelawan hawa nafsu. Sabar buat ngelawan keinginan untuk bermaksiat. Sabar untuk tidak bohong. Sabar untuk tidak jujur. Wa ghairu dzalik minal af'al. Wa hakadha. Ya, jadi dalam segi praktek sulit, tapi nggak ada yang sulit ketika Allah bantu kita. Nggak ada yang sulit ketika Allah membantu kita. Oleh dzalik, jangan pernah lupa untuk selalu senantiasa meminta bantuan kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan para ulama itu menganjurkan dalam satu doa yang doanya Allahumma ya man waffaqa li ahlil khair al khair wa a'anahum alaih waffiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Kata para ulama, ya Allah yang telah memberikan taufik kepada orang-orang soleh, berikan juga kepada kami taufik untuk melaksanakan ketaatan kepadamu. Wah, dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, jadi beliau mengajarkan satu doa di dalam meninggalkan kemaksiatan dan di dalam rajin untuk beribadah kepada Allah. Beliau ngajarin satu doa. Kata beliau, Allahumma rzuqni ladzata ta'atik wa harrimni ladzata ma'siyatik. Ya Allah, berikan kepadaku kenikmatan di dalam mengerjakan ketaatan dan jauhkan dari aku kenikmatan di dalam mengerjakan kemaksiatan. Minta sama Allah ketika melakukan ketaatan itu nikmat. Minta sama Allah ketika melakukan ketaatan itu girang. Minta sama Allah ketika melakukan kemaksiatan itu nggak ada nikmatnya sama sekali. Sehingga kita meninggalkan kemaksiatan tersebut. Sehingga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ma'asyiral hadirin, bagian dari Ramadan juga terakhir adalah berburu daripada malam Lailatul Qadar. Dan sekarang kita sudah memasuki hampir sepertiga terakhir di bulan suci Ramadan. Sekarang kita udah di 2/3 bulan suci Ramadan. Udah tanggal 16 sekarang.
nggak kerasa 15